Sekarang kita akan menyelesaikan soal optika geometri yang berhubungan dengan cermin cekung. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, jika bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 20 cm adalah nyata dan diperbesar. Jadi bayangannya itu sifatnya nyata, diperbesar 2 kali. Bendanya terletak di muka cermin sejauh, nah kita lihat ya, kita eliminasi jawaban. Jadi kita pakai logika. Ya. Kalau misalkan ini cermin cekung ya, cermin cekung. Nah, pada cermin cekung itu kan sini fokus, sini jari-jari kelengkungan. Nah, nanti di sini ada ini dibagi menjadi ruang 1, ruang 2, di sini ruang 3 ya, dan yang di sini ruang 4. Nah, kalau kita mengingat sifat cermin cekung ya, kalau bendanya itu berada pada, jadi kalau misalkan kita mengingat ini ya, aturan dari pembentukan bayangan pada cermin cekung, jadi ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu jumlahnya harus 5. Jadi misalkan ruang bendanya di ruang 1, berarti bayangannya di 4 ya, terbentuk di ruang 4 agar jumlahnya 5. Kalau bendanya di ruang 2, berarti bayangannya di ruang 3. Kalau di ruang 3, berarti bayangannya di ruang 2. Nah, di sini yang diperbesar ya, yang diperbesar bayangannya, yang sifat bayangannya itu diperbesar itu adalah ketika bendanya di ruang 1 dan di ruang 2 ya. Nah, ini untuk bayangan yang diperbesar. Jadi yang di ruang 3 itu bayangannya diperkecil. Nah, sekarang kita lihat sifat yang lain adalah nyata. Nah, ruang 4 itu ada di belakang cermin. Artinya bayangan yang terbentuk itu bersifat maya. Berarti kemungkinannya itu adalah bayangan bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Nah, sekarang kita lihat. Di sini jari-jari kelengkungannya R-nya adalah 20 cm. Nah, sedangkan nilai fokus ya, nilai fokus itu setengah kali R ya, atau setengah kali jari-jari, sehingga nanti fokusnya berapa? 10 cm. Nah, berarti di sini 10 cm. Nah, sekarang kita lihat bendanya itu harus di ruang 2. Ruang 2 itu nilainya antara 10 sampai 20. Yang nilainya 10 sampai 20 yang mana? Yang 15 ya. Yang 15. Kenapa tidak boleh di 20? Karena kalau bendanya di 20 ya, terletak di jari-jari kelengkungan, maka bayangannya juga terbentuk pada jari-jari kelengkungan ya, sama besar. Nah, kenapa nggak boleh di 10? Di 10 adalah titik fokus. Nanti bayangan yang terbentuk itu adalah di tahingga ya. Nah, jawabannya adalah yang 15. Nah, sekarang kita cek betul tidak jawaban kita 15. Caranya seperti ini. Untuk mencari perbesaran pada cermin cekung ya, itu kita menggunakan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda ya. Atau karena di sini yang diketahui itu adalah hanya perbesarannya ya, perbesaran sama kelengkungan ya, jari-jari kelengkungan, artinya yang diketahui adalah R-nya 20. Berarti otomatis kita tahu bahwa F-nya sama dengan 10 cm. Perbesarannya adalah 2 kali. Nah, yang diketahui M dan F ya, fokus, atau kalau di sini R-nya ya. Nah, berarti kalau menggunakan rumus ini kita kerja 2 kali ya. Kita masukkan ke persamaan yang lain ya.
kita masukkan ke sini. Nah, M sama dengan F per S min F. Nah, sekarang kita tinggal ganti. M-nya adalah 2, F-nya 10, per S-nya dicari, sedangkan F-nya 10 ya, 10. Nah, nanti kita kalikan silang ya, 2 dikali S min 10 sama dengan 10. Nah, ini kita bagi 2, ini 1, ini 5. Berarti S min 10 sama dengan 5. Berarti S-nya sama dengan 5 ditambah 10. S-nya sama dengan 15. Nah, S-nya itu adalah jarak benda. Nah, ternyata jawaban kita benar, yaitu 15, yang D jawabannya.